Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli wabarakatuh. ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan tentu hidayahnya, atas izinnya, kesehatan, rahmat yang diberikan kepada kita semua sehingga bisa bersua di kesempatan sore hari ini. Dan salam kenal untuk bapak-bapak peserta pelatihan auditor halal untuk angkatan ini. Perkenalkan nama saya Naharia dan eh, di sini sepertinya ada Pak Arifin dan eh, yang lainnya yang tentu eh, kita banyak sharing terkait dengan eh, berbagai hal hubungannya dengan kehalalan. Izin Pak Aldo, saya memulai karena waktunya sudah terpotong tadi 15 menit. Mungkin kita bisa mulai dan saya izin share screen. Ya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengetahui latar belakang masing-masing Bapak Ibu peserta. Ini karena jasa penyembelihan, tentu mungkin latar belakangnya adalah dokter hewan dan sarjana peternakan. Ya, Bu, betul. Oh iya, alhamdulillah. Baik. Eh, Katanya kalau tidak dikenal, tidak akrab dan Tidak mungkin disayang, Bu. ini memperkenalkan diri dulu. Jadi tadi sudah di awal diperkenalkan oleh Pak Aldo. Jadi nama saya Naharia. Sehari-harinya itu sebagai eh, pengajar di Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin dan juga diberi amanah untuk memimpin suatu puslit dan menjadi pejabat pelaksana untuk LPH Universitas Hasanuddin. Mudah-mudahan bisa sharing terkait dengan ini dan tentu kita sama-sama belajar terkait dengan berbagai hal hubungannya dengan kebijakan-kebijakan dari dan aturan-aturan dari eh, regulator. Baik, Bapak Ibu, izin saya menyampaikan bahwa sesuai dengan materi yang disampaikan kepada saya, ini bicara tentang SNI pemotongan hewan halal, dalam hal ini unggas dan ruminansia, serta pengenalan SKKNI 147. Dalam hal ini hubungannya dengan kompetensi Juleha. Adapun landasan atau acuan daripada eh, usaha jasa penyembelihan tentu eh, Bapak Ibu sebagai auditor ini sangat perlu memahami terkait dengan SNI 99001 tentang sistem jaminan halal. Yang kedua adalah SNI 016159 tentang rumah potong hewan. Karena kemungkinan nanti Bapak Ibu akan bertugas untuk hewan ruminansia. Dan tentu ini perlu dipahami. Kemudian SNI 99003 tentang pemotongan hewan halal pada ruminansia. Jadi perbedaan antara SNI 016159 dengan 99003 yaitu pada area standar. Jadi untuk SNI 016159 itu fokus ke rumah potong hewannya. Jadi ke bangunan, ke nanti ini ada hubungannya dengan lokasi dan seterusnya. Nah, untuk SNI 99003 itu hubungannya dengan proses produksinya. Jadi bagaimana mulai dari persiapan hewannya, pra penyembelihan sampai nanti didistribusikan itu ada di SNI 99003. Kemudian SNI 6160 tentang rumah potong eh, hewan unggas. Ini juga bicara tentang bangunannya, jadi rumahnya. Kemudian SNI 99002 itu tentang proses produksinya, jadi proses pemotongannya pada unggas seperti itu. Jadi sebenarnya luar biasa ini kita sudah punya SNI yang menjadi standar untuk pelaksanaan ketika Bapak Ibu nanti bertugas sebagai auditor di jasa penyembelihan. Nah, untuk kelima SNI ini tentu
tidak terlepas dari pengetahuan Bapak Ibu terkait dengan apa yang diketahui oleh seorang juleha, seorang yang memiliki kompetensi di juru sembelih halal. Itu tentu sesuai dengan standar SKKNI 147 tahun 2022, yaitu standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ini tentu seorang eh, juleha itu sudah perlu, baik dari pengetahuan, keterampilan maupun sikap, sudah mahir dalam hal ini. Dan Bapak Ibu sebagai auditor juga harus memahami kinerja atau standar dari SKKNI 147 ini. Jadi seorang auditor itu bukan hanya memeriksa, tetapi lebih ke juga perlu memahami standar-standar yang dalam hal ini baik yang menjadi standar untuk penyelia maupun standar untuk SKKNI. Kemudian meskipun ini tidak ada di dalam eh, materi yang disampaikan di undangan terkait dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, saya kira ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena ini terkait dengan satu sama lainnya, karena hubungannya dengan sertifikasi penyembelihan halal. Di sini terkait aturan tentang sertifikasi penyembelihan halal. Ini di nomor 12 tahun 2009. Kenapa ini menjadi penting? Seorang auditor harus bisa memahami ini. Mungkin sedikit diulas nanti karena saya rasa ini sudah disampaikan oleh Pak Kiai. Cuma saya mencoba untuk menghubungkan aturan-aturan yang ada. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita akan sedikit mengulas tentang Kepkaban nomor 77 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan sistem jaminan halal dan pemotongan hewan ruminansia dan unggas. Karena untuk poin 8 ini itu sedikit lebih longgar dibandingkan implementasi SNI, baik SNI poin 2, 3, 4, dan 5. Jadi sedikit ada relaksasi di sini. Mungkin ini akan kita diskusikan karena kalau bicara SNI itu aturannya itu sangat, kalau kita perhatikan aturannya itu sangat terurai dan ada standar-standar yang perlu diikuti, dan di Kepkaban nomor 77 ini ada sedikit relaksasi terkait dengan beberapa standar yang ada di SNI. Nanti kita diskusikan. Baik, kita mulai dari SNI 99001 tentang sistem jaminan halal. Bapak Ibu, secara umum sebenarnya kita sudah memahami bahwa sistem jaminan halal itu secara umum ada 5 kriteria di dalamnya terkait dengan komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses, produk, kemudian pemantauan dan evaluasi. Ini secara umum kita ketahui. Tetapi begitu kita mengaitkan dengan jasa penyembelihan, maka ada hal yang berbeda terkait dengan standar dan implementasinya di jasa penyembelihan. Jadi kalau kita biasa mengaudit untuk rumah makan atau resto atau dapur hotel dan sebagainya, itu untuk implementasi sistem jaminan halalnya itu sedikit berbeda dengan yang jasa penyembelihan. Kenapa seperti itu? Karena eh, baik di bahan, proses, maupun prosedur dan produk itu sedikit berbeda. Mari kita mulai terkait dengan bagaimana mengkaitkan berbagai SNI masuk ke dalam perangkat sistem jaminan halal ini. Jadi yang pertama terkait dengan SDM. Di SDM ini tentu untuk jasa penyembelihan, yang pertama itu adalah hubungannya dengan komitmen dan tanggung jawab bahwa pasti sudah punya penyelia. Nah, penyelia dalam hal ini selain tugasnya seperti yang Bapak Ibu mungkin sudah pahami eh, sebagai pengawas, sebagai dan seterusnya, kemudian audit internal dan seterusnya mungkin sudah dipahami, ada hal yang menjadi dan perlu ditambahkan yaitu pengetahuan penyelia mestinya sama dengan yang diketahui oleh juleha dan auditor. Seperti itu. Ini setelah mendalami SNI 99002 tentang produksi unggas halal atau SNI
pemotongan unggas halal itu di dalamnya itu memang mensyaratkan penyelia itu wajib memahami prinsip-prinsip dari penyembelihan seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar bisa membuat dokumen, bisa memantau, bisa mengawasi, tetapi di dalamnya itu punya skill terkait dengan kemampuan menilai hasil dari penyembelihan atau kinerja dari juleha. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa komitmen dan tanggung jawab selain dari penyelia hubungannya dengan karena komitmen dan tanggung jawab ini pasti berhubungan dengan sumber daya manusia, Bapak Ibu. Jadi tadi ada penyelia, kemudian ada juleha tentunya yang merupakan persyaratan utama yang harus ada di jasa penyembelihan. Jadi ketika Bapak Ibu akan melakukan audit, tentu ini jasa penyembelihan ini tentu sudah eh, memiliki SDM minimal 2, yaitu juleha dalam hal ini yang tentu sudah mengikuti pelatihan. Memiliki satu penyelia halal yang sudah ikut pelatihan. Kemudian di perubahan eh, SNI terbaru terkait dengan eh, rumah potong hewan, rumah potong unggas, itu menyebutkan bahwa sekarang istilah karyawan itu diganti menjadi pekerja. Jadi sudah bukan karyawan, tapi itu diberi istilah pekerja karena memang sebenarnya di jasa penyembelihan itu syarat dengan pekerjaan yang mungkin seperti itu maksudnya. Kita kembali lagi untuk komitmen dan tanggung jawab bahwa eh, di jasa penyembelihan tentu sama seperti usaha lainnya bahwa eh, kebijakan halal itu perlu disosialisasikan di suatu jasa atau usaha penyembelihan. Seperti itu. Selanjutnya bahwa di komitmen dan tanggung jawab ini tentu akan kelihatan apakah pimpinan atau manajemen puncak itu telah membentuk tim manajemen halal. Itu semuanya ada di sini di jasa usaha untuk jasa penyembelihan. Kemudian terkait dengan apakah sosialisasi kebijakan halal itu sudah tersosialisasi dengan baik di semua pekerja yang ada pada usaha jasa penyembelihan, tentu kita bisa tandai dengan adanya poster-poster kebijakan halal di area-area tertentu di usaha jasa penyembelihan. Kemudian yang lainnya terkait dengan komitmen dan tanggung jawab, ini hubungannya dengan apakah usaha dalam hal ini jasa penyembelihan itu sudah melakukan pembinaan dan peningkatan pengetahuan kepada pekerja, baik berupa pelatihan eksternal maupun pelatihan internal yang tentu ditandai dengan eh, boleh ada sertifikat, boleh berupa jadwal pelatihan, dan ada daftar hadir, ada foto-foto, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan SNI 19901 dan implementasinya di perangkat sistem jaminan produk halal, untuk jasa penyembelihan, secara umum komitmen dan tanggung jawab itu sama dengan usaha lain, kecuali ada tambahan sumber daya juleha dan penyelia halal yang mengerti tentang tugas dan fungsi dari seorang juleha itu. Kemudian kita masuk ke bahan. Untuk jasa penyembelihan, bahan di sini yang dimaksud adalah ternaknya. Apakah ruminansia, apakah unggas, itu adalah bahan yang dimulai dari, saya kira tentu perlu ada hal-hal yang sebagai auditor nanti perlu mengidentifikasi mulai dari penerimaan bahan atau mungkin mulai dari awal seleksi bahan, penerimaan bahan, kesesuaian jumlah ayam yang datang ya, atau sapi atau kambing yang masuk ke area eh, usaha dan seterusnya. Jadi bahan bakunya itu berbeda dengan yang usaha-usaha secara umum. Apakah ayamnya atau sapinya sehat dan seterusnya itu ada di bahan. Kemudian masuk ke
proses produksi. Di proses produksi ini, kalau kita melihat diagram alir eh, penyembelihan itu dimulai dari pra penyembelihan. Nanti kita coba lihat kalau sudah menggali SNI terkait dengan pemotongan hewan unggas. Ya, di SNI, sorry, di SNI 99002 itu tergambar nanti bagaimana alur proses dari eh, suatu hewan itu mulai dari dipersiapkan sampai nanti siap menjadi eh, sudah menjadi produk. Kemudian kita masuk ke pemantauan dan evaluasi. Pada prinsipnya sebenarnya di pemantauan dan evaluasi ini itu hubungannya dengan aktivitas kritis. Kalau di jasa penyembelihan itu mulai dari seleksi ternaknya, apakah ternaknya itu sehat atau sakit, apakah ada hewan yang mati dalam perjalanan atau dan seterusnya seperti itu. Jadi ada beberapa aktivitas kritis termasuk di dalamnya apakah terpotong sempurna meskipun masuk proses, tetapi ini juga menjadi bagian prosedur yang perlu pemantauan dan evaluasi. Apakah hasil penyembelihannya itu terpotong sempurna? Apakah ketika eh, ayam atau sapi atau hewan itu disembelih, apakah kepastian kematiannya itu sudah sesuai dengan syariah? Kalau diunggas, apakah kematiannya itu bukan karena pemanasan? Apakah darahnya keluar dengan sempurna? Itu masuk ke aktivitas kritis. Dan itu menjadi perhatian Bapak Ibu sebagai auditor di jasa penyembelihan. Jadi agak sedikit berbeda dengan ketika Bapak Ibu mengaudit di cara umum usaha. Kemudian terkait dengan penanganan produk yang tidak sesuai. Di jasa penyembelihan itu ada hubungannya dengan misalnya tadi di proses misalnya di eh, seleksi ternak. Kalau misalnya ternak itu sakit, bagaimana melakukan penanganan? Karena tentu kalau sakit ada pertimbangan tidak mungkin disembelih. Seperti itu. Berarti untuk penanganan seperti ini butuh SOP. Jadi pemantauan dan evaluasinya tentu ada dukungan-dukungan SOP di sini untuk penanganan produk yang tidak sesuai. Kemudian misalnya ada produk yang terlanjur sudah disembelih, meskipun proses penyembelihannya sesuai syariah, tetapi memungkinkan ketika terjadi eh, pemanasan dan belum dipastikan kematiannya, kemudian dimasukkan ke air panas, ini merupakan salah satu proses yang perlu dipantau. Kenapa seperti itu? Karena memungkinkan hewan, terutama unggas, terutama karena unggas yang ada proses eh, pencelupan air panas. Nah, ini ada beberapa kejadian, ini berdasarkan pengalaman kami, ada beberapa hewan yang belum mati sempurna, itu sudah masuk di air panas. Sehingga matinya itu bukan karena penyembelihan, tetapi karena perebusan. Jadi mati karena proses proses yang tidak sesuai. Sehingga tentu perlu ada penanganan produk yang tidak sesuai. Nah, bagaimana Bapak Ibu sebagai auditor melakukan pemantauan dan evaluasi terkait dengan kondisi-kondisi seperti itu. Belum lagi di perebusan itu ada ada yang menganggap ini bukan titik kritis, tetapi menurut kami setelah melihat di lapangan beberapa kasus ada ayam yang direbus dalam jumlah yang banyak dan airnya itu tidak diganti secara rutin. Sehingga tentu menurut kami ini bukan lagi air yang digunakan untuk merebus, tetapi direbus menggunakan darah. Sehingga pengalaman di lapangan kami meminta mereka membuat SOP. SOP untuk memastikan berapa lama atau berapa kali penggantian air atau berapa jumlah ayam yang mereka rebus eh, untuk memastikan bahwa itu bukan darah yang digunakan untuk perebusan. Nah, ini betul Bapak Ibu perlu memperhatikan dan tentu ada SOP penanganan produk yang demikian. Dan ini tentu butuh pemantauan dan evaluasi.
Kemudian untuk sistem jaminan halal secara umum di jasa penyembelihan itu tentu tetap ada audit internal dari penyelia halal. Ini salah satu bagian dari pemantauan dan evaluasi. Jadi tugas-tugas penyelia dalam hal ini itu tetap melakukan audit internal. Jadi tetap ada jadwal secara terencana, secara reguler, dan itu didokumentasikan dan dipelihara. Demikian pula untuk kaji ulang manajemen, ini sekira menjadi penting seorang penyelia itu ada di jasa penyembelihan karena terkait dengan ketika terjadi hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan, maka tentu ada proses antara lain misalnya kaji ulang manajemen dan itu dapat dilakukan secara reguler, secara terencana, terjadwal di mana semua dokumen buktinya itu wajib untuk didokumentasikan dan dipelihara. Itu mungkin dan yang terakhir adalah produk. Saya kira untuk produk ini untuk jasa penyembelihan itu eh, antara lain ada yang berupa karkas, ada yang berupa ayam diparting ya, dipotong kecil-kecil sesuai jumlah sesuai permintaan konsumen. Kemudian ada yang ayam utuh, ada yang karkas, jadi hilang kepala, kaki, jeroan, ada ayam beku, dan ada ayam dingin. Mungkin tergantung produk yang dihasilkan dari masing-masing jasa penyembelihan. Karena terkait dengan jasa penyembelihan ini, itu beberapa usaha memiliki spesifikasi terkait dengan produknya, tergantung konsumen atau pasar yang mereka tuju. Dan secara umum, untuk penamaan produk dan yang lainnya, itu secara umum kita melihat bahwa tidak ada nama aneh-aneh di situ. Paling mungkin menggunakan misalnya ayam beku, ayam ciling, atau ayam istilahnya seperti itu barangkali. Nah, secara keseluruhan untuk SNI 99001 tentang sistem manajemen halal, karena ini sifatnya umum, namun saya mencoba untuk mengaitkan, karena ini calon auditor halal untuk jasa penyembelihan, nanti kita bisa sharing terkait dengan pengalaman Bapak Ibu mungkin di lapangan terkait hubungannya dengan jasa penyembelihan. Baik, kita masuk ke SNI 016159 1999 tentang rumah potong hewan. Jadi ini terkait dengan rumahnya. Nah, bicara tentang rumah potong hewan tentu tidak lepas dari lokasi. Jadi secara umum tentu lokasi untuk rumah potong hewan itu tidak boleh bertentangan dengan tata ruang pastinya. Meskipun kita mungkin melihat ya bahwa kondisi saat ini hampir sebagian besar rumah potong hewan yang tadinya jauh dari pemukiman itu mulai eh, mendekati pemukiman atau pemukiman mendekati lokasi RPH. Nah, ini tidak bisa dipungkiri, tetapi itu yang terjadi dan tentu dalam hal ini mungkin perlu ada intervensi pemerintah terkait dengan lokasi. Karena secara umum sebenarnya untuk rumah potong hewan, terutama ruminansia, terutama sapi, itu sebenarnya menjadi kewajiban Pemda untuk mendirikan. Nah, terkait dengan itu tentu sudah ada eh, pertimbangan terkait dengan lokasi yang tentu tidak bertentangan dengan tata ruang, kemudian tentu akses jalannya baik, dan tentu memiliki sumber air yang memadai. Karena mengingat bicara tentang rumah potong hewan itu kita tidak bisa lepas dari eh, air atau kebutuhan air yang cukup banyak. Gitu. Kemudian di SN ini juga menjelaskan tentang bangunan dan tata letak. Kenapa bangunan ini menjadi penting? Jadi Bapak Ibu ketika mengaudit, ini akan menjadi standar untuk menilai kelayakan dari suatu perusahaan jasa penyembelihan dan misalnya itu rumah potong hewan, maka selain tadi mempertimbangkan lokasi, kita akan menilai bangunannya, bangunan dan tata letaknya. Apakah bangunannya sudah permanen, kemudian apakah bangunannya ini memenuhi standar secara umum, misalnya eh, lantainya, kemudian ada pemisahan ruang antara area bersih, area kotor, atau packaging, atau ada penyimpanan untuk peralatan gizi sanitasi dan seterusnya. Itu apakah ada seperti itu?
Apakah ada pemisahan kalau misalnya di dalam lokasi itu ada dua bangunan antara bangunan untuk produksi hewan halal dan untuk produksi non halal, apakah ada jarak dan sebagainya. Itu akan menjadi perhatian penting dari seorang auditor jasa penyembelihan. Demikian pula untuk tata letak, ini tentu ada pemisahan yang jelas antara hewan hidup dan hewan yang sudah disembelih. Kenapa seperti itu? Secara umum untuk rumah potong hewan, sebaiknya dan seharusnya itu menyiapkan kandang. Kandang untuk menampung hewan yang baru tiba. Kenapa seperti itu? Hubungannya dengan perlunya hewan itu istirahat selama, apalagi kalau menempuh perjalanan yang jauh, hewan itu perlu istirahat, perlu diberi makan, perlu diberi minum sebelum masuk ke area penyembelihan. Ini juga hubungannya dengan kualitas dari daging yang akan kita peroleh. Ada beberapa penelitian teman saya terkait dengan perlunya istirahat sebelum penyembelihan itu, dan ternyata itu berdampak ke kualitas daging. Seperti itu. Demikian, kemudian ke sarana dan peralatan. Jadi secara umum untuk DSNI itu menjelaskan tentu sarana dari eh, rumah potong hewan ini itu pastinya ada jalan atau area atau space khusus untuk hewan hidup atau daging. Jadi ada jalanan yang khusus untuk memasukkan hewan hidup terpisah dengan jalanan pasca penyembelihan atau sudah menjadi produk. Di beberapa daerah itu kita melihat bahwa ini belum ada pemisahan. Nah, sebagai auditor tentu ini akan menjadi temuan karena tidak sesuai dengan SNI tentang rumah potong hewan untuk sarana. Seperti itu. Terkait dengan sarana juga dan peralatan, ini hubungannya dengan adanya ruang khusus untuk produk akhir. Kalau suatu perusahaan itu produknya adalah produk beku, maka tentu harus ada ruang pembekuan atau pembekuan cepat atau khusus untuk frozen itu. Dan jika skalanya sudah besar, di SNI ini disebutkan bahwa kalau sudah di atas eh, 100 itu wajib memiliki laboratorium seperti itu. Namun kenyataannya bahwa untuk bisa mensertifikasi eh, penyembelihan masyarakat atau tradisional sepertinya tidak memenuhi persyaratan seperti itu. Kemudian terkait dengan penyimpanan, jika dilakukan penyimpanan maka tentu harus ada ruangan penyimpanan yang terpisah dengan area lainnya seperti area kotor terutama dan area penyembelihan. Jadi sarana dan peralatan ini tentu menjadi perhatian di dalam SNI ini, termasuk di dalamnya itu penggunaan pisau dan seterusnya, penggunaan eh, pendukung peralatan dan lainnya. Kira-kira seperti itu. Termasuk sarana di sini adalah ketika hubungannya dengan distribusi, pengantaran, ya, dan seterusnya. Atau menjemput, kalau hewan hidup, menjemput hewan hidup, tentu akan terpisah mobil yang mengangkut hewan hidup dengan produknya, kalau sudah menjadi daging atau karkas atau tulang dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke higienis. Ke higienis ini hubungannya dengan bagaimana suatu perusahaan, dalam hal ini jasa penyembelihan atau RPH, itu punya SOP terkait dengan sanitasi dan higienis, baik bangunan, baik peralatan, sarana, maupun karyawannya, dan termasuk aturan terkait dengan pengunjung. Jadi di SNI ini sekira nanti ini bisa diakses umum Bapak Ibu. Saya mencoba merangkum supaya ini bisa menjadi bahan diskusi kita pada sore hari ini. Di SNI ini juga bicara tentang pengawasan. Nah, pengawasan terkait dengan ini itu hubungannya dengan syarat sebuah RPH itu sebenarnya harus punya dokter hewan. Kenapa? Karena hubungannya dengan pemeriksaan baik di antemortem maupun postmortem. Ini menjadi tantangan bagi kita karena tidak semua RPH itu punya dokter hewan atau mantri hewan atau di bidang kesehatan hewan seperti itu. Yang terakhir adalah kendaraan, tentu eh,
kalau produknya adalah daging, sebaiknya kendaraan itu kendaraan khusus yang sifatnya tertutup dan menjaga higienitas. Bahkan kalau produknya beku, mestinya ada khusus untuk pembekuan di dalam kendaraan. Nah, itu barangkali rangkuman untuk SNI 6159 tahun 99. Kita lanjut ke tentang pemotongannya. Jadi kalau bicara tentang rumahnya, itu tadi sudah disampaikan. Sekarang kita bicara tentang pemotongan halal pada ruminansia. Bicara tentang pemotongan halal ruminansia ini tentu hubungannya dengan kalau kita seorang auditor halal jasa penyembelihan, berarti pembelian hewan hidup itu perlu disertai dengan nota-nota yang ada. Jadi bukti pembelian itu menjadi bukti otentik yang menjadi sesuatu yang biasanya menjadi dokumen penting yang mungkin nanti bisa di-cross-check dengan dokumen-dokumen lainnya. Biasanya di pembelian itu ada manifest, jumlah, kemudian kondisi kesehatan dan sebagainya. Kemudian transportasi hewan hidup ini biasanya tentu hubungannya dengan kesejahteraan hewan. Banyak sekali kita melihat bagaimana baik ini terutama ruminansia ya itu diangkut berjam-jam seperti kami di Sulawesi Selatan itu diangkut dari kira-kira lokasinya 300 kilo dari Makassar dibawa ke Makassar itu sapinya berdiri. Nah, ini tentu sangat tidak memperhatikan kesejahteraan hewan dan belum cukup istirahat sudah disembelih. Nah, ini menjadi perhatian karena di SNI 99003 ini diatur bagaimana transportasi itu membuat sapi, kerbau, atau ruminansia secara umum itu bisa memperoleh kenyamanan sebelum disembelih. Seperti itu. Kemudian untuk pra penyembelihan, tadi ini hubungannya dengan penerimaan, pemeriksaan antemortem, penanganan sesaat sebelum disembelih, itu masuk ke pra penyembelihan. Secara umum di sini tidak ada yang menyebutnya tidak ada titik kritis, tapi sebenarnya menurut pengalaman kami, di sini tetap perlu waspada di bagian mulai dari penerimaan hewan. Jangan sampai ada hewan yang sudah sakit, karena ada beberapa pengalaman kebetulan saya pernah ikut terlibat di suatu penelitian penyembelihan. Kebetulan kita penelitian terkait dengan penambahan bahan aditif untuk mencegah stres. Itu kami menemukan bahwa hewan yang sudah mengalami perjalanan jauh itu karena ada cedera di kaki itu cepat-cepat disembelih. Bahkan ada yang pingsan cepat-cepat disembelih. Nah, di SNI 99003 itu tidak diperkenankan seperti itu. Nah, ini meskipun tidak dianggap sebagai, ada yang menganggap bukan titik kritis, tetapi menurut kami ini memungkinkan terjadi titik kritis di situ. Termasuk di penanganan sesaat sebelum disembelih. Terutama kalau, karena ini adalah hewan ruminansia, penggunaan stunning itu cukup eh, menjadi perdebatan. Tetapi kami di Sulawesi Selatan itu untuk metode pemingsanan itu tidak diperkenankan oleh MUI Sulsel. Saya kurang tahu untuk daerah lain, jadi itu tidak diperkenankan. Kemudian ke penyembelihan, sekiranya nanti kita akan berdiskusikan untuk penyembelihan ini eh, terkait dengan eh, diagram alir prosesnya itu, dan ini merupakan titik kritis tertinggi untuk pemeriksaan halal dan titik kritis apakah sesuai syariah atau tidak. Kemudian untuk penanganan pasca pasca penyembelihan, saya kira ini memastikan bahwa sayatan sempurna sesuai syariah itu sangat penting karena terkadang ada yang lalai di sini. Nah, itu menjadi poin penting di SNI 19003. Kemudian saya kira untuk pengemasan, pelabeling, penyimpanan, transportasi, fasilitas penanganan produk yang tidak sesuai dan keterlusuran, saya kira eh, ini bukan titik kritis, tapi menjadi kritis kalau tidak dibarengi dengan prosedur penanganan untuk menghindari kontaminasi silang. Ini sedikit sharing terkait dengan eh, penyembelihan. Jadi kalau kita lihat di SNI, jadi berdasarkan SNI, ini prosesnya
untuk penyembelihannya itu peletakannya itu saya kira kalau dokter hewan atau sarjana peternakan pasti ini tidak diperdebatkan lagi bahwa semua saluran wajib tersembelih dan area yang direkomendasikan ini antara C1 dan C3. Jadi antara C1 dan C3. Jadi eh, cervikalis 1 sampai 3. Di situ yang sangat direkomendasikan. Cuma kami di Sulsel itu kalau di sekitar C3 katanya terlalu banyak dagingnya yang ke kepala sehingga banyak yang menghindari ini Bapak Ibu. Tetapi secara umum yang paling banyak itu ada di C1. Seperti itu. Yang intinya bahwa untuk proses penyembelihan memastikan semua, baik trakea, esofagus, arteri, karotis, dan jugularis itu sudah terpotong sempurna. Saya kira posisinya seperti ini dan ketika Juleha sudah lulus kompetensi, mestinya tidak perlu diperdebatkan lagi terkait dengan ini. Tapi Bapak Ibu sebagai auditor itu perlu memastikan bahwa apakah Juleha yang melakukan penyembelihan itu sudah mengikuti standar yang dimaksud. Karena terkadang kita mengaudit sebagai auditor jasa penyembelihan itu sudah percaya sepenuhnya kepada Juleha. Tetapi untuk kehati-hatian Bapak Ibu calon auditor atau sudah menjadi auditor jasa penyembelihan, mohon ini diperiksa lagi. Karena beberapa kasus ternyata ada yang tidak terpotong sempurna. Padahal itu sudah sudah punya keterampilan menurut SKKNI karena sudah mengantongi sertifikat Juleha. Tetapi sebagai auditor, Bapak Ibu wajib memeriksa kembali. Oke, kita masuk ke SNI 6160 tentang rumah potong hewan unggas. Tentu ini dibandingkan RPH, tentu ini eh, kurang lebih sama sebenarnya terkait dengan persyaratan lokasi dan bangunannya. Itu sama tadi, kemudian fasilitas dan peralatannya mungkin hanya eh, karena berbeda tipe ternaknya, itu tentu untuk peralatannya eh, berbeda, termasuk desain peralatannya. Itu tentu berbeda dan tentu ini bisa kita bersama terkait dengan fasilitas dan peralatan. Kemudian untuk proses produksi ini sangat tergantung eh, produk apa yang akan dihasilkan, apakah ayam beku, apakah ayam eh, dingin atau ayam segar, karkas utuh, karkas yang apa ayam ayam utuh, karkas atau yang sudah dipotong-potong atau boneless. Kenapa seperti itu? Karena nanti hubungannya dengan penanganan yang mulai dari penerimaan ayam hidup sampai nanti menjadi produk. Seperti itu. Kemudian untuk SNI 6160 ini itu personal dan higienis saya kira sama persyaratan terkait kesehatan, kebersihan, penggunaan alat APD bagi petugas dan seterusnya. Saya kira ini sama untuk RPH juga. Dan biasanya seorang auditor itu ini perlu memeriksa sebenarnya kelengkapan masing-masing di lokasi. Apakah betul ini ada APD-nya, apakah betul ada SOP, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan seterusnya. Jadi biasanya di lokasi itu kita akan menemukan SOP-SOP atau dokumen tertulis yang ada di setiap unit atau usaha seperti itu. Kemudian terkait dengan pengendalian hama, ini secara umum tentu ada SOP di sini cara mencegah dan mengendalikan hama di lingkungan RPHU. Ini hubungannya dengan eh, kalau misalnya limbah tidak tertangani dengan baik, kemungkinan tikus dan lainnya itu bisa banyak di sini. Seperti itu. Dan yang terakhir di kesehatan masyarakat veteriner itu ada pengawasan dokter hewan. Itu mungkin jadi secara umum sebenarnya untuk RPHU ini itu mirip-mirip, tetapi saya ingin memperkenalkan dan mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ada perubahan sedikit untuk SNI 6160 tahun 2022. Jadi kalau di 1999 itu eh, ada beberapa yang ditambahkan, dikurangkan atau disempurnakan di SNI 6160 tahun 2022. Contoh, misalnya persyaratan lokasi, sarana bangunan dan tata letak peralatan ini sedikit berkembang terkait dengan eh,
adanya lokasi-lokasi yang misalnya ada di perumahan, mendirikan RPU dan sebagainya, itu ada pelarangan terkait dengan itu. Jadi betul-betul lokasinya itu jauh dari perumahan dan sesuai dengan rencana tata letak kota atau kabupaten. Jadi ini sebelum mendirikan itu harus ada komunikasi dengan Pemda kabupaten dan seterusnya. Sarana juga demikian dan seterusnya. Dan ini sifatnya menyempurnakan dari SNI sebelumnya di tahun 2020, sorry, 1999. Kemudian ada terkait dengan penggantian. Jadi kalau di SNI sebelumnya itu bicara tentang personal higiene dan sanitasi, ini biasanya kita memeriksa hanya melihat SOP eh, kebersihan, bagaimana penanganan terkait dengan eh, pekerja yang sakit dan seterusnya, terkait dengan penggunaan alat. Ini ada penggantian dan penyempurnaan, yaitu terutama eh, mulai dari istilah. Jadi bukan lagi higienis karyawan, tetapi menjadi higienis pekerja. Jadi kalau bahasa karyawan itu seolah-olah di kantoran, padahal ini sebenarnya lebih banyak berinteraksi dengan pekerjaan. Seperti itu, pekerjaan yang membutuhkan hal teknis. Seperti itu. Kemudian terkait dengan penggunaan istilah kendaraan pengangkut menjadi alat angkut karkas dan produk. Karena di kalau kita lihat perkembangannya, bukan hanya daging yang diangkut, tetapi untuk penyembelihan hewan unggas itu sudah masuk pengangkutan karkas dan produk daging. Jadi karkas dalam hal ini bahkan ada pengangkutan ayam utuh. Jadi masih ada kakinya, masih ada kepalanya, yang dibuang itu hanya jeroan. Bahkan ada beberapa daerah yang juga mengambil isi jeroannya. Di beberapa MBG itu kemarin kita temukan seperti itu, dan ini kami warning karena bisa jadi menjadi salah satu sumber ketidakamanan dari produk daging yang mereka beli, karena itu bercampur antara mulai dari rempelanya, hatinya itu tidak bersih, kemudian bercampur dengan ayam utuh. Jadi mereka berpikir bahwa ini bisa disup, kakinya bisa disup, tapi penanganannya itu tidak dilakukan secara terpisah, sehingga mungkin ada kotoran dan seterusnya, sehingga itu terbawa, terjadi kontaminasi silang selama baik di pengangkutan maupun di penyimpanan di eh, lokasi atau di perusahaan atau di konsumen. Kemudian ada istilah eh, ruang beku cepat, ruang beku, persyaratan ruang beku, kemudian ruang pengolahan daging dan persyaratan laboratorium. Ini di SNI 6160 tahun 2022 itu tuh dihilangkan. Jadi persyaratan untuk RPU itu tidak mempersyaratkan lagi laboratorium, Bapak Ibu. Jadi ini menjadi pintu masuk RPA, TPA, TPU bisa disertifikasi. Mungkin arahnya ke situ, karena ini dihilangkan, termasuk tidak menjadi kewajiban ruang beku cepat, persyaratan ruang beku cepat, dan ruang pengolahan daging. Jadi itu tidak menjadi syarat utama, tetapi di SNI ini menjelaskan ada ketentuan kalau skalanya di atas 10.000 dan produknya memang ada pembekuan atau frozen food, maka memang wajib ada beku cepat. Tetapi kalau produk misalnya ayamnya itu skalanya di bawah 10.000 per hari untuk penyembelihannya, itu eh, boleh melengkapi beku cepat, boleh punya ruang pendingin. Seperti itu. Jadi bahasa wajib dan boleh itu menjadi hal yang berbeda di SNI 6160 tahun 2022. Ini menjadi pintu masuk TPA, TPU dan sejenisnya itu bisa disertifikasi. Kenapa? Karena SNI-nya ada kelonggaran. Itu yang saya pahami dari SNI 6160 tahun 2022. Kemudian ada yang ditambahkan di sini terkait dengan kesejahteraan hewan, termasuk proses pemotongan unggas, termasuk penjaminan dan keamanan, termasuk mutu produk. Mutu produk di sini salah satu contohnya ketika didistribusikan itu perlu dipastikan bahwa kondisi ayam pasca penyembelihan atau setelah menjadi produk itu wajib sama
mutunya dengan yang diterima di konsumen. Sehingga untuk menjamin mutu itu diperlukan ada atau ada upaya untuk menjamin mutu tidak mengalami perubahan antara lain dengan adanya pendinginan, apakah karkas atau daging. Ya biasanya kalau di TPU atau TPA kami menyarankan menggunakan es batu untuk menjaga mutu dari selama proses perjalanan, misalnya dari tempat penyembelihan ke lokasi penjualan atau display atau selama distribusi seperti itu. Demikian pula juga ada penambahan terkait dengan pencegahan. Jadi kalau di SNI sebelumnya itu hanya secara umum, ini sudah ada spesifikasi misalnya serangga, rodensia dan seterusnya. Termasuk sudah mulai ditambahkan adanya penyimpanan bahan-bahan tambahan pangan, termasuk ada penambahan misalnya untuk sanitizer, ada gudang bahan kimia, ada pengendalian hama dan seterusnya. Itu bisa ditambahkan tentu terpisah dengan bangunan utama. Itu barangkali dan catatan pentingnya bahwa untuk SNI 6160 tahun 2022 ini prinsipnya itu sudah mengarah ke penerapan GMP dan HACCP. Meskipun ini sedikit eh, kontras ya karena persyaratan laboratorium dan persyaratan beku cepatnya itu dihilangkan. Ya mungkin tadi karena tergantung skala usahanya. Jadi kalau dia lebih dari 10.000 dan memang produknya frozen itu memungkinkan ada beku. Itu wajib punya alat beku cepat atau ruang beku cepat. Tetapi kalau di bawah 10.000 produknya, jumlah produknya itu cukup dengan chilling, alat chilling atau boleh ada ruang beku cepat. Jadi bahasa boleh dan wajib ini menjadi catatan penting. Dan untuk SNI 6160 ini itu poinnya sudah mengarah ke sistem jaminan halal. Nah, ini barangkali Bapak Ibu, mari kita melihat ini dan mungkin kita bisa berdiskusi nantinya untuk alur proses pemotongan. Jadi mulai dari, jadi Bapak Ibu ketika akan menjadi auditor halal di jasa penyembelihan, ini jangan sampai luput dari pantauan Bapak Ibu terkait dengan proses dan prosedur mulai dari pembelian hewan hidup yang dibuktikan dengan nota dan data-data dokumen terkait dengan manifest jumlah dan seterusnya, termasuk umur dan seterusnya ini ada di sini dan saya kira di pembelian ini wajib Bapak Ibu pantau sebagai auditor. Kemudian memperhatikan bagaimana transportasi hewan hidupnya, bagaimana hewan datang diterima, apakah langsung dilempar atau ada prosedur dan seterusnya. Karena di beberapa lokasi yang umum, kedatangan hewan ini itu kadang tidak memperlakukan hewan secara manusiawi. Jadi untuk kesejahteraan hewannya itu sedikit eh, dalam hal ini tidak dilakukan. Jadi kadang ada yang dilempar, ada yang pokoknya penanganannya tidak sesuai lah, sehingga kadang ada yang ketika disembeli mungkin Bapak Ibu biasa melihat misalnya terjadi karena ada benturan, ada patah sayap, ada patah kaki, bahkan ada yang mungkin luka, ada yang eh, memar dan sebagainya di produk akhir. Nah, itu sangat tergantung di penanganan awalnya. Kemudian Bapak Ibu perlu memeriksa antemortemnya. Jadi catatan-catatan tentang kesehatan unggas itu perlu Bapak Ibu memperhatikan, termasuk ruminansia ya. Ini karena kebetulan kita bicara secara umum, di ruminansia juga seperti ini. Nah, untuk penanganan sesaat sebelum penyembelihan ini perlu dipastikan lagi. Karena kita di Indonesia, tapi kayaknya masih kurang ya untuk yang stunning, untuk pemingsanan itu masih kurang, tetapi kalau jika dilakukan, ini betul-betul perlu memperhatikan waktu, termasuk nanti di sini melihat eh, kadang kan ini sesaat sebelum penyembelihan, biasa ada hewan atau ada unggas yang tiba-tiba mati atau tiba-tiba lemas dan sebagainya. Ini perlu diperhatikan di sini. Meskipun tidak dianggap sebagai, eh, tapi di SNI ini disebut sebagai titik kritis kehalalan untuk penanganan sesaat sebelum penyembelihan. Untuk penyembelihan, sorry, untuk pembelian, transportasi, kedatangan dan pemeriksaan antemortem itu hanya inspeksi. Tetapi menurut saya, Bapak Ibu sebagai auditor, ini perlu diperhatikan.
Iya. Untuk diskusi ini ada pertanyaan dari Ibu Retno. Nanti kita coba diskusikan ya Bu. Saya selesaikan dulu materinya. Oke. Yang menjadi poin penting titik kritis di jasa penyembelihan itu ya penyembelihannya sendiri ya. Jadi penyembelihan itu memastikan bahwa sudah terpotong sempurna dan memenuhi syariah. Kemudian pengeluaran darahnya apakah sudah keluar sempurna. Kemudian untuk darah dan lainnya, saya kira penanganannya ini yang Bapak Ibu perlu perhatikan ketika Ibu bertugas sebagai auditor halal di jasa penyembelihan. Karena di beberapa daerah, termasuk kami di Sulawesi Selatan, darah ini itu ternyata tidak dibuang atau ditanam, tetapi ada beberapa yang menggunakan itu ditampung kemudian dijual untuk tujuan eh, menjadi itu menjadi bagian yang sangat diperlukan ketika pendistribusian untuk menunjukkan warna yang lebih fresh, termasuk di display. Itu banyak yang menggunakan seperti itu, menggunakan darah untuk memanipulatif kondisi atau warna daripada daging, terutama untuk daging beku dan daging yang sudah mengalami penyimpanan lama atau eh, daging yang tidak terjual pada hari itu ada yang melumuri darah, sehingga ini perlu betul-betul Bapak Ibu sebagai auditor nanti memperhatikan ini terkait dengan karena ini kita anggap sebagai limbah. Jadi penanganan limbahnya seperti apa itu perlu terdokumentasi dan ada SOP-nya dan itu dievaluasi mulai dari dibuat, diterapkan, dievaluasi dan dipelihara. Bapak Ibu perlu mencari dokumennya ini. Kemudian terkait dengan pemisahan kepala dan kaki bagian bawah ini tidak terlalu kritis disebutkan di sini, tetapi Bapak Ibu tetap perlu memperhatikan mulai dari pemisahan ke kepala kaki, pengulitan, pengeluaran jeroan, sampai pengkarkasan. Cara umum ini tidak menunjukkan titik kritis cara umum, tetapi memungkinkan terjadi ada kontaminasi silang sehingga ini bisa jadi kritis dalam hal adanya sharing kontaminasi, terutama pengeluaran jeroan. Kalau misalnya jeroannya dibuka di area misalnya di area kotor, tetapi untuk karkasnya juga dilakukan di situ, maka karkas ini bisa menjadi eh, terkontaminasi dengan jeroan. Di beberapa RPH itu kita menemukan ada jeroan yang berdekatan dengan area bersih untuk pengkarkasan, sehingga itu bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya kontaminasi silang di area pengkarkasan atau area bersih. Gitu. Ya, ini menjadi perhatian Bapak Ibu, jangan sampai ketika Bapak Ibu pergi mengaudit ini menjadi terlewati. Kemudian untuk pemeriksaan postmortem ini tentu untuk karkas ya tentu ada Bapak Ibu perlu memperhatikan kesehatan dari karkas ini mungkin kelihatan di warna ya warnanya itu secara umum Bapak Ibu bisa melihat warna daging yang sehat itu seperti apa, yang tidak layak seperti apa. Itu perlu ada pengetahuan dan sekiranya kalau dokter hewan dan sarjana peternakan ini sudah di luar kepala ini untuk kualitas daging atau kualitas karkas. Dan seterusnya saya kira saya tidak menjelaskan ini karena secara keseluruhan sebenarnya titik kritisnya itu ada di penyembelihan dan penanganan pasca pra penyembelihan dan pasca penyembelihan. Jadi Bapak Ibu untuk yang lainnya itu Bapak Ibu mungkin perlu menelusuri terutama perlunya dokumen-dokumen yang bisa membuktikan bahwa penanganan itu tidak sharing fasilitas dan dilakukan secara reguler. Jadi jangan sampai hanya dilakukan pada saat Bapak Ibu berkunjung, tetapi pasca berkunjung itu sudah tidak dilakukan. Jadi perlu ada komitmen dari perusahaan dan biasanya kami meminta untuk membuat surat pernyataan komitmen menjalankan sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati oleh auditor. Baik Bapak Ibu kita lanjut. SNI 99002 tentang pemotongan unggas.
Secara umum ini sama tadi sebenarnya penjelasannya, tapi ini lebih umum ke unggasnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendalami 99002, cara prinsip itu sama sebenarnya untuk ruminansia, hanya beda di hewannya dan tentu di penanganannya. Di penanganannya dan tentu akan berbeda untuk transportasi hidup, itu berbeda unggas dengan ruminansia. Namun ada pengalaman yang kami dapati ketika terjadi penanganan di transportasi unggas hidup, yaitu adanya sharing fasilitas eh, transportasi, penggunaan mobil. Jadi eh, pernah ada kejadian ini mobil yang sama itu digunakan untuk mengangkut, ini maaf, mengangkut babi, dan berikutnya itu dipakai mengangkut unggas hidup. Nah, ini kami tekankan bahwa ini tidak boleh ada sharing fasilitas transportasi. Ya, seperti itu. Termasuk sebenarnya perlunya di transportasi ini, mobil ini itu dirakit sedemikian rupa sehingga kesejahteraan hewan itu terpenuhi. Ini kan biasa di mobil itu bisa sampai berapa susun itu. Bahkan hujan, panas itu unggas hidup itu mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan mungkin ya. Seandainya mungkin eh, bisa mengungkapkan perasaannya, mungkin mereka sudah menyampaikan perasaannya ya bahwa sedang tidak nyaman. Jadi kadang kita melihat bahwa di bagian transportasi ini untuk unggas hidup secara umum ini belum menerapkan eh, kesejahteraan hewan secara umum. Saya tidak tahu di daerah Bapak Ibu bagaimana desain eh, kendaraan untuk transportasi unggas hidup. Seperti itu. Tapi kami di sini itu sebagian besar terbuka, hanya berupa seperti kandang disusun bisa sampai 4-5 susun dan di dalamnya itu dimasukkan ayamnya, dan ketika hujan atau panas itu tidak ada proteksi dari eh, desain tersebut. Jadi eh, unggas terkena hujan, terkena sinar matahari dan seterusnya. Itu tentu perlu menjadi perhatian, dan DSNI 99002 ini menekankan tentang kesejahteraan hewan hidup. Secara umum, saya tidak menjelaskan Bapak Ibu, dan nanti di diskusi mungkin kita bisa lebih melakukan pendalaman. Nah, secara umum sebenarnya sama tadi di ruminansia, dan mungkin hanya di perbedaannya itu bahwa untuk dari penyembelihan, ketika sudah dipastikan kematiannya, maka di pengeluaran darah tadi itu perlu dipastikan bahwa darah sudah keluar dengan sempurna, dan memastikan bahwa ayam itu sudah mati sempurna. Karena di beberapa kejadian ternyata masih ada ayam yang bergerak dan itu sudah dimasukkan ke air panas. Kami menganggap bahwa itu ayamnya mati tidak dengan syariah, secara syariah, karena mati bukan karena penyembelihan tapi karena air panas. Sehingga di sini kami menyarankan untuk membuat SOP memastikan ayam sudah mati sempurna. Kemudian di perendaman juga begitu. Di perendaman ini kami menyarankan membuat SOP terkait dengan waktu penggantian air. Karena jangan sampai yang digunakan bukan lagi air tetapi air air darah ya, air yang banyak mengandung darah. Karena di beberapa eh, usaha yang menjadi temuan kami itu ditemukan bahwa beberapa pelaku usaha itu mengganti airnya itu ada yang mulai dari jumlah 50 baru diganti, ada yang 100, bahkan ada yang tidak melakukan penggantian sampai selesai produksi pada hari itu. Nah, di beberapa temuan dan kami melakukan tindakan menyarankan mereka untuk mengoreksi itu, ada yang mencoba mengkaji, oh ini 10 ekor diganti lagi, 10 ekor diganti lagi, 10 ekor, dan itu kelihatan bahwa airnya itu masih jernih, dan mereka membuat SOP-nya. Saya kira untuk pencabutan bulu, jeroan, dan seterusnya, ini sisa Bapak Ibu menjaga atau memeriksa atau mengawasi terkait dengan adanya sharing kontaminasi atau sharing fasilitas di sini. Itu mungkin untuk jasa penyembelihan unggas di SNI ini dijelaskan, Bapak Ibu bisa mendalaminya lebih jauh. Untuk penyembelihan, sekira eh, ini yang paling sering kita temukan, dan posisi untuk sayatannya menurut SNI itu sudah sangat jelas, ya sama dengan di
ruminansia tadi. Cuma memang kalau di unggas itu memang posisi C-nya itu eh, agak kecil ya dibandingkan ruminansia. Jadi kadang juga ada yang terkadang ada temuan itu bukan mati karena disembelih, tapi mati tertekuk. Nah, itu tertekuk. Jadi batang lehernya jadi patah karena terlalu ditekuk sehingga ayamnya mati. Nah, ada yang usil, ada yang tidak jujur itu langsung disembelih karena sesaat setelah ditekuk sebenarnya ayamnya itu eh, mungkin sudah mati, tetapi karena masih baru jadi langsung disembelih dan eh, kita curiganya bahwa itu sudah mati sebelum sebelum disembelih. Nah, hal seperti ini Bapak Ibu perlu memastikan. Jadi meskipun sudah lulus Juleha, sudah mengantongi sertifikat Juleha, kompetensi, Bapak Ibu sebagai auditor jasa penyembelihan wajib memastikan bahwa cara penyembelihannya sudah tepat. Ini mungkin jadi ini yang paling di SNI ini kalau kita perhatikan untuk arterinya, karotidnya ini sudah jelas sekali. Ini wajib terpotong sempurna. Cuma memang kendalanya di lapangan, ketika kita melakukan pemeriksaan, ini kadang tertutupi Bapak Ibu, terutama untuk arteri. Kenapa? Karena ditutupi oleh cairan darah, sehingga Bapak Ibu perlu betul-betul memastikan secara teliti ya, bahwa ini betul-betul sudah terpotong. Dan itu banyak kejadian di lapangan, ada yang terpotong hanya kanannya, ada yang terpotong kirinya. Kalau untuk vena jugularis ini itu mudah kelihatan karena dia ada di bagian terluar. Yang arteri ini yang kadang menjadi sesuatu yang perlu kehati-hatian dan seorang auditor halal perlu memastikan dan sebaiknya juleha itu diberi eh, komitmen. Jadi mereka perlu berkomitmen untuk melakukan sesuai dengan standar karena kadang juga karena cepat-cepat akhirnya ini di beberapa eh, kasus ini tidak terpotong sempurna. Seperti itu. Saya kira untuk yang dokter hewan dan sarjana peternakan ini sudah paham sekali terkait dengan ini. Bahkan ada hasil penelitian yang kami lakukan, tapi ini off the record, sekitar 70% proses penyembelihan itu tidak disembelih secara halal. Jadi hasil sembelihannya itu tidak sesuai syariah. Seperti itu. Nah, ini hasil penelitian, tapi kami tidak berani publikasi karena akan membuat eh, mungkin akan menjadi gejolak di masyarakat. Jadi kita coba membenahi dulu dan mudah-mudahan dengan adanya sertifikasi halal ini semuanya bisa berubah. Oke, ini mungkin posisinya Bapak Ibu dan memang untuk memperoleh kualitas yang bagus, darah keluar sempurna itu adalah dengan metode digantung. Di beberapa lokasi itu sudah melakukan penggantungan untuk keluarnya darah secara sempurna. Kita masuk ke kompetensi Juleha. Saya menyelesaikan dulu ya Bu, supaya ini kita bisa enjoy nanti untuk diskusi, karena juga dikejar waktu. Yes, Makassar yes, sudah Prof. mau maghrib, iya, Yes, maaf. silakan, Ya, Prof. Yes. baik, ya, baik. Sejalan dengan itu, Bapak Ibu, ketika menjadi auditor jasa sembelihan, berarti standar yang kita sudah pahami, dan ini pasti sudah di luar kepala, yaitu SNI. Seperti yang sudah disampaikan, baik SNI RPH, SNI RPHU, SNI pemotongan ruminansia maupun SNI pemotongan unggas. Itu sudah di luar kepala, Bapak Ibu sudah tahu standarnya. Nah, sekarang kita masuk ke unit kompetensi Juleha, dalam hal ini SKKN 147. Jadi, ketika Bapak Ibu sudah memahami SNI ini, maka Bapak Ibu harus nanti cross-check-nya itu juga ke Julehanya, terutama untuk proses produksi dan prosedur di sistem jaminan halal. Jadi, di sistem jaminan halal itu kan ada eh, proses dan prosedur pemantauan dan evaluasi. Nah, ini sangat relevan dengan keberadaan Juleha dan penyelia nanti. Nah, kita akan memastikan apakah Juleha ini betul-betul sudah kompetensi dan itu salah satu tugas dari auditor halal yang bertugas di jasa penyembelihan. Untuk kompetensi Juleha ini berdasarkan SKKNI 147 itu ada 10 kompetensi yang harus dilulusi atau seorang juleha itu wajib memiliki kompetensi ini. Jadi yang pertama itu
mampu atau menerapkan syariat Islam, tentu sudah pasti. Kemudian melakukan koordinasi pekerjaan, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, menerapkan higiene dan sanitasi, menyiapkan peralatan penyembelihan, melakukan pemeriksaan fisik hewan, menetapkan kesiapan hewan untuk disembelih, kemudian menerapkan teknik penyembelihan hewan, memeriksa kelayakan proses penyembelihan, dan yang terakhir menetapkan status kematian hewan. Jadi untuk Juleha ini menjadi juru kunci dari sebenarnya ya dari sertifikasi halal di jasa penyembelihan. Nanti dibantu oleh penyelia halal. Jadi ketika Julehanya ini tidak memiliki kemampuan atau hanya sekedar mendapatkan sertifikat untuk bisa sertifikasi, maka ini warning bagi usaha jasa penyembelihan karena kuncinya ada di Juleha gitu. Baik, Bapak Ibu, kita mulai satu persatu di kompetensi pertama yaitu menerapkan syariat Islam. Bicara tentang kompetensi ini tentu hubungannya dengan pertama pengetahuan seorang juleha atau mungkin saya sebut saja juleha ya. Jadi pengetahuan julehanya, kemudian keterampilan julehanya, kemudian sikap dari juleha. Sehubungan dengan penerapan syariat Islam ini berarti seorang juleha itu perlu memiliki pengetahuan terkait dengan apakah mereka itu sudah paham tentang rukun iman. Apakah mereka itu sudah paham tentang rukun Islam? Apakah secara syariah dia itu memahami syarat-syarat wajib, syarat-syarat syahnya sholat, kemudian rukun-rukun sholat, dan bahkan apakah mereka sudah tahu tentang jumlah rakaat sholat? Karena ada beberapa kejadian, ada juleha atau ada orang yang ditugaskan sebagai juleha tetapi tidak menunaikan sholat. Berarti kompetensi terkait dengan pengetahuan untuk memperoleh kompetensi penerapan secara Islam itu tidak terpenuhi karena mereka tidak punya pengetahuan. Hubungannya dengan keterampilan. Jadi keterampilan ini berarti selain mengetahui juga harus mampu melakukan. Jadi mampu di sini yang pertama ketika dia tahu semuanya, berarti itu harus mampu melakukan. Misalnya, apakah dia mampu mengucapkan dua kalimat syahadat? Apakah dia bisa menjelaskan makna-maknanya dari yang dia lakukan? Kemudian, apakah dia sudah melakukan dengan benar? Apakah dia melakukan sholat dengan benar? Nah, seorang auditor itu harus melihat itu. Jadi ini yang kadang lalai ketika misalnya Bapak Ibu turun ke lapangan untuk jasa sembelihan menganggap bahwa oh sudah ada julehanya berarti sudah beres. Itu Bapak Ibu perlu tes atau paling tidak mungkin ada sampling. Kira-kira di bagian mananya nih yang mau dites apakah dia sudah punya pengetahuan, apakah dia sudah punya keterampilan, apakah dia sudah punya sikap terkait dengan penerapan syariat Islam ini. Untuk sikap ini hubungannya dengan apakah julehanya ini sudah melakukan secara rutin. Jangan sampai julehanya ini melakukan sholat misalnya hanya sekali satu kan, hanya hari Jumat misalnya dan seterusnya. Nah, seorang juleha itu untuk bisa dikatakan kompeten untuk menerapkan syariat Islam itu kalau dia sudah melakukannya secara penuh. Mungkin bahasanya sudah istiqomah ya untuk melakukan itu. Karena ini betul-betul sesuatu yang menjadi penting. Ini seperti ini. Itu yang pertama untuk penerapan syariat Islam. Jadi Bapak Ibu di penerapan syariat Islam ini tuh sangat urgen dan ini menjadi poin penting dan ini yang pertama harus kita eh, evaluasi di usaha ketika Bapak Ibu bertugas di jasa penyembelihan. Kemudian melakukan koordinasi pekerjaan. Seorang juleha itu mampu melakukan koordinasi pekerjaan. Juleha tidak bisa berdiri sendiri atau bekerja sendiri. Juleha itu misalnya kalau ruminansia kan nggak bisa pegang sendiri itu untuk menyembelih harus ada koordinasi dengan pekerja lainnya. Ada yang mengikat, ada yang membanting, ada yang macam-macam seperti itu. Sehingga ini perlu ada kemampuan melakukan koordinasi. Jadi seorang juleha itu mampu melakukan komunikasi. Jadi pengetahuannya itu punya pengetahuan tentang komunikasi. Bagaimana berkomunikasi dengan tim kerja. Kemudian mungkin perlu ada istilah-istilah yang dipahami terkait dengan teknik
misalnya cara pembantingan atau cara ya termasuk cara penyembelihan, termasuk penanganan, termasuk animal welfare tadi. Dia mungkin harus punya pengetahuan ke situ karena kalau sama sekali tidak punya pengetahuan ke situ, mereka akan melakukannya secara serampangan dan nanti pekerjaannya tidak terkoordinasi dengan baik dengan timnya. Kemudian keterampilan. Jadi bicara tentang kompetensi ini, kita tidak bisa memisahkan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari seorang juleha. Jadi Bapak Ibu ketika bertugas ke lapangan, Bapak Ibu harus menilai satu persatu. Mungkin agak ribet ya jadi auditor jasa penyembelihan, tetapi tantangannya di situ Bapak Ibu. Karena ini sesuatu yang betul-betul harus dipastikan. Terkait dengan keterampilan, berarti ini sudah mampu melakukan. Jadi bagaimana dia berkoordinasi ke temannya atau tim kerjanya, bagaimana dia menggunakan media komunikasi, misalnya apakah mungkin sulit untuk berbicara, mungkin menggunakan telunjuk atau menggunakan kode-kode mata dan sebagainya. Itu adalah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang juleha untuk bisa melakukan koordinasi pekerjaannya dengan tim. Kemudian sikap, bagaimana seorang juleha itu bersikap di dalam melakukan koordinasi pekerjaan ini, yaitu dengan eh, sedapat mungkin lebih komunikatif dan responsif. Responsif di sini maksudnya jangan sampai timnya sudah menyatakan ini sudah dibanting, silahkan disembeli, tetapi dia tidak mengerti atau tidak segera memberi respon. Nah, ini tentu menjadi sesuatu yang penting bagi seorang juleha untuk kompetensi melakukan koordinasi pekerjaan. Itu yang kedua. Ini kompetensinya 10 ya Bapak Ibu, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan dalam 15 menit. Yang ketiga adalah seorang juleha itu wajib menerapkan K3. Jadi Bapak Ibu memang perlu pelatihan K3 ini dan itu tentu dinyatakan kompeten kalau sudah mengetahui, sudah memiliki pengetahuan, sudah terampil dan memiliki dan sudah bersikap. Nah, pengetahuan apa untuk menerapkan keselamatan atau K3 ini, seorang juleha itu adalah pasti mengerti tentang tingkah laku hewan. Nah, ini mungkin yang terlewati, yang mungkin selama ini kita tidak terlalu fokus, misalnya bagaimana hewan itu bertingkah laku. Jadi, seorang juleha perlu punya pengetahuan tentang tingkah laku hewan. Misalnya, hewannya, misalnya eh, tiba-tiba tertelungkup ya apa istilahnya apa sudah benar ya tertelungkup atau meraung atau gimana itu mungkin ada sesuatu yang perlu kita lakukan untuk menolong dan sebagainya atau misalnya pada saat dia jatuh dan sebagainya kita ada pengetahuan terkait dengan resiko. Misalnya kalau dia jatuh itu bagaimana dan seterusnya. Termasuk sebenarnya di K3 ini itu resiko kerja itu harus ada pengetahuan untuk juleha. Kalau tiba-tiba tangannya tersayat atau salah menyayat atau tiba-tiba misalnya hewannya itu eh, berdiri kembali misalnya atau tiba-tiba hewannya itu menendang ya sapi misalnya ya menendang dan seterusnya maka ada resiko kerja di situ. Nah, seorang juleha itu punya pengetahuan terkait dengan risiko kerja. Seperti itu. Kemudian yang terpenting juga bahwa seorang juleha itu punya pengetahuan tentang prinsip kesejahteraan hewan, keserawaan. Kenapa? Karena misalnya itu tadi ketika misalnya dia sama sekali tidak mengerti misalnya kalau hewan itu meraung atau hewan itu ada kondisi yang eh, apa yang perlu ditangani, tapi karena kita tidak mengerti, tidak mengetahui, maka itu tidak ada tindakan. Nah, itu penting sekali seorang juleha itu memahami itu. Kemudian untuk keterampilannya, ini tentu keterampilan hubungannya dengan kemampuan untuk melakukan pertolongan. Jadi kalau misalnya ada yang eh, cedera, misalnya ada yang ketendang sapi, atau ada yang diburu sapi, atau ada yang tersayat, itu harus mampu melakukan pertolongan. Makanya di RPH itu perlu ada eh, kotak P3K seperti itu. Kenapa? Karena tiba-tiba misalnya ada yang terluka, tersayat, dan sebagainya, itu seorang juleha itu bisa melakukan penanganan itu, penanganan untuk pertolongan pertama. Kemudian terkait dengan sikapnya, ya tentu dia menjadi sigap di dalam melakukan pertolongan pertama. Jadi
seorang juleha itu ketika ada kejadian, misalnya ada yang ketendang, ada yang tersayat, atau ada yang mengalami resiko keselamatan kerja, itu dia memiliki kemampuan responsif. Dia sigap, dia langsung melakukan penanganan tanpa harus aba-aba dan seterusnya. Itu terkait dengan penerapan keselamatan eh, dan kesehatan kerja, atau misalnya ada yang sakit dan seterusnya, itu langsung dilakukan penanganan ya, seperti itu. Jadi memang luar biasa ya, untuk Juleha ini banyak banyak PR-nya, banyak yang harus dilakukan. Yang keempat, menerapkan higini dan sanitasi. Higini dan sanitasi ini itu seorang juleha itu harus punya pengetahuan tentang higini dan sanitasi tentunya, termasuk higini pangan, higini daging, seperti itu. Termasuk sanitasi peralatan, sanitasi ruangan, lingkungan, itu harus ada pengetahuan seperti itu. Termasuk itu lagi, ada tambahan terkait dengan kesejahteraan hewan. Seperti itu. Misalnya, apakah perlu dimandi dulu, apakah perlu eh, karena hubungannya dengan sanitasi, apakah perlu dibersihkan dulu kotorannya sebelum disembelih dan seterusnya. Itu harus ada pengetahuan seperti itu, dan keterampilannya adalah ya harus bisa membersihkan baik alat maupun lingkungan, termasuk sebenarnya dirinya. Ya, jadi seorang juleha itu jangan sampai datang menyembelih belum mandi. Itu wajib melakukan pembersihan untuk dirinya, untuk tim kerjanya, untuk lingkungan, dan hewannya sendiri. Seperti itu. Dan sikap, saya kira hubungannya dengan, ya Pak, tentu eh, harus cermat melakukan atau tertib melakukan. Jangan sampai melakukannya hanya pada saat ada auditor, ya. Itu harus dilakukan secara terus-menerus dan tertib, berkesinambungan, dan menjadi SOP di dalam melakukan eh, penerapan higini dan sanitasi baik pada hewannya, pada dirinya, pada lingkungannya, dan peralatan juga demikian. Yang kelima, yaitu penyiapan peralatan penyembelihan. Saya kira untuk penyiapan peralatan penyembelihan ini, seorang juleha itu wajib punya pengetahuan terkait dengan persyaratan peralatan sembelih. Misalnya harus pisaunya bentuknya gimana, ya. Kemudian pisaunya harus tajam, tidak boleh berkarat dan sebagainya. Termasuk sebenarnya pengetahuan sanitasi peralatan, sanitasi lingkungan, termasuk spesifikasi pisau. Jadi pengetahuan tentang jenis pisau, bahan pisau, dan termasuk pengetahuan tentang alat-alat asah pisau. Itu perlu seorang juleha itu tahu. Misalnya kalau pisaunya bentuknya begini, itu alat asahnya itu seperti apa. Itu harus punya pengetahuan seperti itu. Dan keterampilan yang harus dicapai dari seorang juleha ini setelah mengetahui adalah, tentu kalau dia sudah punya pengetahuan tentang jenis pisau, misalnya ya, jenis pisau atau alat asah, maka dia bisa mengidentifikasi jenis dan bahan pisaunya, bisa memilih pisaunya, ya. Jadi keterampilan ini hubungannya dengan kata kerja. Dia mampu melakukan gitu. Kemudian yang terpenting juga, kalau dia sudah melakukan, sudah mengetahui spesifikasi alat asah, seorang juleha itu harus bisa mengasah pisau. Jangan sampai juleha itu tidak bisa mengasah pisau. Itu keterampilan yang harus diperoleh dari seorang juleha. Dan sikapnya bagaimana? Sikapnya itu harus teliti pastinya. Jadi seorang juleha itu, dia mengasah harus teliti, dia mengasah pisau harus cermat, dia menyimpan peralatan harus bagus, dia memilih jenis pisau harus cermat. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu terkait dengan eh, kompetensi kelima dari seorang juleha. Yang keenam, ini cepat-cepat ini karena kita mau diskusi. Yang keenam ini melakukan pemeriksaan fisik hewan. Jadi sungguh berat tugas juleha ini, sehingga memang menjadi hal yang betul-betul Bapak Ibu bisa eh, evaluasi, identifikasi ketika Bapak Ibu nanti berada di lokasi. Karena tugasnya cukup banyak dan berat. Dan jangan sampai tidak dilakukan. Karena tentu ini akan menjadi temuan dan harus dikoreksi. Jadi untuk melakukan pemeriksaan fisik hewan ini, pengetahuan seorang juleha itu ya tentu hubungannya dengan ya kemampuannya untuk
menyembelih sesuai syariah. Kemampuannya terkait, pengetahuannya terkait dengan ya hubungannya dengan pisau tadi, pisau, kemudian syarat peralatan dan seterusnya. Sorry, ini ke peralatan tadi ya. Oh, sudah. Oke, sorry. Melakukan pemeriksaan fisik hewan itu hubungannya dengan eh, bagaimana tata cara penyembelihan hewan. Harus berwudhu dulu, harus menghadap kemana, harus baca bismillah dan sebagainya. Itu harus dikuasai oleh seorang juleha seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya bertugas ke lokasi, itu Bapak Ibu bisa sampling kompetensi dari juleha. Misalnya, saya mau tahu apakah Bapak bisa melakukan pemeriksaan fisik hewan. Nah, nanti kita bisa gali pengetahuannya ya mulai dari adabnya untuk penyembelihan, kemudian mungkin dia juga bisa memahami anatomi anatomi hewan karena hubungannya dengan nanti kalau misalnya menyembelih dia di bagian mana, kemudian termasuk sebenarnya perilaku hewan. Seperti itu dia harus punya kemampuan ke situ. Bapak bisa tes-tes selama proses auditing berlangsung. Nah, untuk keterampilannya ya tentu kita bisa melihat bagaimana dia menangani dan untuk sikapnya tentu bagaimana dia secara cermat dan teliti melakukan proses pemeriksaan fisik. Itu mungkin untuk yang keenam. Ini maaf ini jadi tidak fokus karena eh, cepat supaya ini bisa dirampungkan dalam waktu 15 menit. Untuk poin 7, seorang juleha itu menetapkan kesiapan hewan untuk disembelih. Jadi ini untuk memastikan bahwa eh, hewan ini betul-betul siap. Ya, seperti itu. Ini sorry, ini sudah berulang. Ya. Jadi ini hubungannya tadi dengan masih sama, jadi masuk di dalamnya itu eh, adabnya, kemudian adab seorang juleha di dalam menyembelih secara syariah, kemudian beberapa anatomi perlu dipahami, bagaimana menangani kesiapan hewan yang disembelih, kemudian bagaimana eh, keterampilannya menangani dan sikapnya tentu lebih teliti, lebih cermat dan konsisten. Itu perlu di bagian ini. Selanjutnya, bagaimana teknik penyembelihan? Saya kira ini menjadi poin penting dan ini yang sering seorang auditor jasa penyembelihan itu fokus ke sini, memeriksanya. Jadi yang lain-lain kadang dianggap sudah selesai, itu fokus ke teknik penyembelihan. Padahal sebenarnya poin 1 atau kompetensi 1 sampai 7 itu menjadi poin penting ketika kita akan menguji seorang juleha itu dalam hal kemampuannya menyembelih mulai dari awal tadi sampai nanti menjadi produk. Nah, untuk penerapan teknik penyembelihan hewan, untuk tekniknya ini, pengetahuannya itu tentu dia bisa menyembelih secara syariah, termasuk tadi sudah dibicarakan adabnya bagaimana, kemudian dia sudah memperhatikan dan sudah tahu, biasanya kan sudah diajari ya sama apa tentornya untuk menyembelih itu di bagian mana, yang mana dipegang dan sebagainya. Saya kira tidak bakal lulus uji kompetensi kalau tidak ada prakteknya dan mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Tapi intinya bahwa mereka sudah punya pengetahuan ke situ dan keterampilannya itu bisa melakukan, bisa menangani hewan yang siap disembelih dan sesuai syariah dan sudah disembelih atau siap atau sudah disembelih. Kemudian terkait dengan sikap, maka tentu sikap kehati-hatian di dalam proses penyembelihan itu sangat perlu. Jangan sampai salah menyembelih, salah meletakkan pisau, salah karena ada beberapa kejadian itu kan ada yang sampai misalnya ruminansia, ada sampai ternaknya lari dan seterusnya. Seolah-olah hidup kembali padahal sudah disembelih. Nah, ada teknik yang mungkin tidak sesuai di situ sehingga ada kondisi seperti itu terjadi. Nah, untuk yang karena ini adalah yang paling umum kita periksa pada saat proses penyembelihan untuk seorang auditor di jasa penyembelihan itu, maka batasan-batasan yang seorang auditor bisa evaluasi dan seorang juleha itu perlu melakukannya dengan baik, yaitu adalah terutama di bagian niat dan doanya, kemudian sebenarnya tidak dipersarankan untuk makan dan minum. Ya, meskipun di sini sifatnya makruh, tetapi
tidak disarankan sih sebenarnya untuk makan, minum, merokok saat menyembelih. Kemudian lokasi sayatan penyembelihan berdasarkan syariah, tadi di SNI sudah ada dituliskan. Kemudian tentu membaca tasmiyah. Ini jangan sampai Bapak Ibu ketika nanti memeriksa eh, terkait dengan teknik penyembelihan, itu didengar baik-baik. Apakah itu sudah eh, diucapkan tasmiyahnya, sudah membaca tasmiyahnya. Itu Bapak Ibu yang menjadi poin penting di teknik penyembelihan ini, selain tadi menguji pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya, ini sebenarnya hubungannya dengan sikap dan keterampilan, artinya melakukan dan sikapnya seperti apa ketika melakukan. Yang kesembilan, ini dua dari terakhir, kelayakan proses penyembelihan. Jadi untuk kelayakan proses penyembelihan ini, untuk pengetahuan itu tentu hubungannya dengan hasil akhir daripada eh, hasil sembelihan, atau kalau itu sapi atau unggas, ya tentu bagaimana hasil akhirnya. Apakah itu sudah teridentifikasi secara sempurna, hasil penyembelihannya sudah sesuai syariah. Jadi saya kira untuk pengetahuannya ini, ketika sudah mengetahui syarat dari penyembelihan halal, berarti pengetahuannya sudah sampai. Kemudian keterampilannya, ya tentu dia sudah mampu mengidentifikasi proses penyembelihannya sudah berjalan sesuai dengan syariah. Dan tentu kalau ada eh, masalah, mungkin bisa melakukan tindakan koreksi. Dan tentu sikapnya ya tentu teliti dan cermat, dan kalau menyembelih berarti harus tepat dalam melakukan. Jadi kalau boleh jangan ada tindakan koreksi. Jadi satu kali di apa di disembelih itu sudah rampung semuanya. Jadi tidak dilakukan secara berulang-ulang. Itu mungkin Bapak Ibu, kemudian ada pun variabelnya karena antara penyembelihan dengan pasca penyembelihan ini sedikit eh, beririsan, yaitu untuk memastikan eh, penyembelihannya sempurna, maka pemeriksaan penampang saraf sayatan penyembelihan itu sudah harus dipastikan. Ya, apakah 4 saluran ini sudah terpotong sempurna? Jadi seorang auditor nanti bisa memeriksa ini ketika Juleha sudah melakukannya dan memastikan bahwa proses pengeluaran darah itu dilakukan secara sempurna. Seperti itu. Memang ada kendala di ruminansia khusus untuk RPH yang tidak punya alat gantung. Oh, ada beberapa seperti di RPH Makassar itu ada eh, ada penggantungnya sebenarnya, tetapi karena kejar tayang, kejar eh, waktu, itu tidak digunakan sehingga ini lebih banyak disembelih dengan cara baring, dan itu memang proses pengeluaran darahnya itu cukup cukup lama, dan sharing kontaminasinya itu menjadi sesuatu yang urgent. Jadi ini yang kadang perlu diawasi, dievaluasi, dan perlu dikoreksi kalau itu pada akhirnya nanti mencemari produk akhir. Seperti itu. Di Unggas ini sudah sebagian besar melakukan proses penggantungan, meskipun untuk TPU itu belum memungkinkan karena memang tempatnya tidak kondusif untuk itu. Yang terakhir adalah menetapkan status kematian hewan. Jadi untuk ini seorang juleha itu mampu menetapkan status kematian dan punya pengetahuan. Jadi pengetahuannya itu adalah tentu bisa memastikan bahwa hewan itu sudah mati setelah disembelih. Tentu mereka punya pengetahuan tentang anatomi hewan, ya. Kira-kira kalau mati itu apa yang bisa ditandai, misalnya matanya, atau mungkin bisa diperiksa apakah masih bernapas, dan seterusnya. Nah, keterampilannya ya memeriksa organ. Keterampilannya memeriksa organ, misalnya apakah pupilnya bergerak. Kalau di unggas itu kadang dengan mengambil bulu itu pupilnya digesek-gesek. Kalau tidak berkedip berarti sudah mati. Kalau di kami untuk pemeriksaan kematian itu eh, ada beberapa SOP yang dikembangkan, dan itu ternyata beda-beda tiap eh, unggas. Dalam hal ini mungkin dipengaruhi oleh faktor eh, besar unggas, ya, dan seterusnya. Di sapi juga seperti itu. Jadi memastikan waktu misalnya dalam persekian detik
kematiannya itu tidak bisa digeneralkan karena itu sangat dipengaruhi oleh variabel hewannya, termasuk umur, termasuk juga aktivitas dari hewannya. Termasuk tadi eh, proses atau teknik penyembelihannya. Jadi, Bapak Ibu ini perlu menjadi perhatian penting ketika menjadi auditor halal di jasa penyembelihan, itu perlu betul-betul memastikan. Dan seorang juleha itu harus punya sikap teliti, teliti, cermat, dan betul-betul konsisten dan objektif di dalam melakukan proses penetapan status kematian hewan ini. Kira-kira seperti itu untuk julehanya ini dan untuk batasan variabelnya tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk memastikan kematian daripada hewan secara umum itu dengan melihat gerakan pernapasannya. Tapi biasa kalau di industri itu mereka tidak terlalu memperhatikan karena dia cepat-cepat. Tapi paling tidak itu bisa melihat kedipan mata, pupil, ya seperti itu. Ya, tentu eh, mereka sudah banyak pengalaman. Sebenarnya mereka sudah biasa menghitung. Seperti di ada beberapa pelaku usaha yang pernah dikunjungi itu mereka menghitung itu katanya di 3 menit itu sudah mati. Itu beberapa ini. Ada juga yang sepersekian detik. Nah, itu tergantung. Jadi sebaiknya memang Bapak Ibu menyarankan ada SOP untuk memeriksa kematian. Paling tidak itu ada SOP waktu, misalnya sepersekian detik atau sepersekian menit itu dipastikan sudah mati dan itu dilakukan secara reguler. Jadi SOP-nya itu tidak berubah-ubah lagi. Apalagi kalau sumber ayamnya, umur ayamnya sama, besar ayamnya sama, berarti variabel itu tidak menjadi variabel berubah, tetapi sudah bisa konsisten dan SOP-nya bisa dijalankan secara menyeluruh dan eh, dilakukan secara utuh dan tidak perlu diubah-ubah. Seperti itu. Ibu, tadi ada yang bertanya, ini untuk jasa penyembelihan, eh, s- untuk juru sembelihnya, ini di SNI untuk rumah potong hewan, itu ini ada di SNI 99003 2018, itu untuk ruminansia besar itu perbandingannya 50:2 dan seterusnya. Untuk hewan kecil, ruminansia kecil itu 100 untuk 100 hewan kecil seperti kambing dan seterusnya itu perbandingannya 2. Jadi 100 ekor untuk 2 orang. Nah, bagaimana dengan unggas? Nah, ini yang menjadi eh, perhatian untuk unggas. Sebenarnya ini menurut saya karena saya cari di sini itu tidak tergambar berapa berapa jumlah juru sembelih halal di eh, RPU dan untuk kapasitas berapa ekor seperti itu. Karena ini akan sangat tergantung kepada skala usaha dan kelengkapan bangunan dan fasilitas produksi dari perusahaan. Karena ada beberapa perusahaan yang bisa 1 sampai 300, 100 sampai 300 itu hanya 1 orang, tetapi mereka memiliki apa namanya itu mesin penggantung. Jadi mereka menggantung dan itu dalam hitungan cepat itu bisa dieksekusi. Itu hanya 1 orang. Tetapi kalau misalnya di TPU, ya tentu tidak bisa direalisasikan seperti itu. Jadi Bapak Ibu untuk standar jumlah eh, juleha untuk unggas itu mungkin kita perlu diskusikan karena secara umum untuk ini saya kira sangat dipengaruhi oleh eh, fasilitas produksi, skala usaha dan kemampuan dari juleha. Jadi biasanya kalau julehanya itu sudah sangat terlatih, tentu bisa dengan cepat itu menangani ratusan sendiri gitu. Tetapi kalau misalnya belum terlatih ya tentu pekerjaannya pelan dan ini mungkin jumlahnya lebih sedikit seperti itu. Tapi secara umum di BPJPH saya melihat itu dipersyaratkan minimal juleha itu ada 2, baik di eh, TPU, TPA, RPA, RPU maupun di ruminansia. Nah, ini mungkin Bapak Ibu mohon anunya, mohon eh, diskusinya, mohon sarannya karena untuk yang ini kita perlu berdiskusi ya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada pengalaman atau ada pengetahuan nanti silakan di-sharing. Nah, ini saya mau bicara sedikit tentang penyelia halal. Jadi tadi penyelia halal itu sebenarnya ini kan penyelia halal
punya SKKNI juga terkait dengan penyembelihan halal, tetapi khusus untuk jasa penyembelihan itu wajib seorang penyembelih halal itu juga punya pengetahuan, keterampilan dan sikap sama dengan juleha. Kenapa seperti itu? Karena salah satu tugas dari penyelia adalah mengawasi, mengevaluasi. Jadi bagaimana seorang penyelia itu bisa mengawasi dan mengevaluasi kalau ilmunya tidak sampai atau tidak memiliki pengetahuan ke situ. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu ini terkait dengan penyembelihan halal untuk jasa sembelihan itu wajib seorang penyembelih halal jasa sembelihan itu bisa memastikan proses peminsanan tidak menyebabkan sakit dan kematian. Ini kesejahteraan hewan. Kemudian seorang penyembelih halal itu juga bisa membaca tasmiyah. Makanya untuk penyembelih halal ini kan memang disyaratkan harus muslim. Terus bisa memastikan terpotongnya 3 saluran, kemudian darah memancar keluar sesuai denyut jantung, kemudian memastikan hewan mati dan tidak ada sharing fasilitas, kemudian tidak ada sharing kontaminasi. Ini pendapat pribadi saya bahwa seorang penyelia halal untuk jasa penyembelihan sebaiknya dipersyaratkan itu sarjana peternakan atau kedokteran hewan, mestinya. Karena kalau hanya tamatan SMA, mungkin pengetahuannya tidak sampai. Tapi Juleha kan juga kalau kita lihat pertimbangannya kan Juleha juga minimal SMA ya kalau saya tidak salah juga bukan dokter hewan atau ini. Sehingga mungkin kesetaraannya mungkin ya mungkin pelatihannya mungkin yang perlu di pressure untuk pengetahuan, keterampilan dan sikapnya di kompetensinya di kompetensi seorang penyelia halal ini. Bapak Ibu ini hanya tambahan bahwa untuk standar sertifikasi halal penyembelihan hewan mungkin sudah disampaikan oleh Pak Kiai di materi sebelumnya, tetapi Bapak Ibu perlu memahami ini ketika akan mengevaluasi, memeriksa dan eh, melihat, mengunjungi jasa penyembelihan yang Bapak Ibu akan periksa. Saya kira mulai dari syarat hewan sembelihan, kemudian standar penyembelihan, standar peralatan, standar proses penyembelihan ini harus Bapak Ibu seorang auditor jasa penyembelihan ini harus dipahami ya seperti itu karena ini terkait satu sama lainnya dan ada kaitannya tadi dengan SNI. Dan yang terakhir adalah ini Kepkaban nomor 77 tahun 2023. Nah, ini sangat fleksibel, sangat saya melihat bahwa di Kepkaban nomor 77 tahun 2023 ini mungkin ini untuk memfasilitasi TPA, TPU dalam rangka sertifikasi halal. Seperti itu termasuk pemotongan hewan ruminansia non RPH. Non RPH pemerintah atau non RPH yang punya bangunan bagus. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari persyaratannya itu yang pertama dia punya juleha yang bersertifikat. Tadi kan sudah jelas SKKNI-nya di 147. Yang penting punya syarat itu, kemudian masuk ke fasilitas dan kebersihan. Jadi yang penting pelaku usaha itu menyediakan fasilitas yang terpisah antara proses halal dan non halal, serta memastikan kebersihan, higienitas alat proses produksi halal. Jadi ini agak umum ya untuk Kepkaban nomor 77 ini, tetapi pada prinsipnya Bapak Ibu, kenapa kita perlu belajar SNI, baik SNI pemotongan unggas maupun SNI pemotongan ruminansia berikut bangunannya, karena untuk sebenarnya menguatkan Kepkaban nomor 77 ini. Karena kalau tidak dikuatkan dengan SNI tersebut, ini nanti banyak hal yang tidak bisa dikendalikan, termasuk di dalamnya sharing fasilitas, ketidakamanan dari produk. Ya. Mengingat kita bisa perhatikan di TPA, di TPU itu kan bangunannya kita tidak bisa bicarakan lagi bangunannya, kemudian lokasinya, kemudian penanganan limbahnya dan seterusnya. Apalagi kewajiban NKP untuk usaha mikro itu tidak menjadi syarat, meskipun tetap diharapkan bisa eh, mengurus NKP-nya, tetapi tidak menjadi syarat untuk pengurusan sertifikat halal. Nah, ini tentu menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ketika menjadi auditor halal untuk jasa penyembelihan. Dan yang lainnya tentu hubungannya dengan ketertelusuran Bapak Ibu, eh,
Itu adalah poin penting dari keseluruhan eh, sistem jaminan halal di jasa penyembelihan itu eh, tentu harus bisa ditelusuri, baik di bahan, proses, di komitmen dan tanggung jawab, di produk, di evaluasi dan pemantauan, semuanya harus bisa ditelusuri. Nah, untuk bisa menelusuri itu berarti Bapak Ibu harus punya dokumen yang bisa ditelusuri atau dokumen pendukung atau hal yang memungkinkan bisa menguatkan pembuktian. Itu barangkali dari saya panjang lebar, Bapak Ibu. Ya, mari kita berdiskusi. Pengetahuan saya mungkin terbatas, tetapi dengan diskusi yang kita bangun mungkin bisa saling sharing dan mungkin ada pengalaman di lapangan yang kita bisa diskusikan pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Prof atas paparannya. Alhamdulillah luar biasa dan sangat lengkap ya Ibu Bapak. Mohon izin Prof. Jadi mengingat waktu Prof. Jadi karena kebetulan pukul 17.30 bagi rekan-rekan yang ikut program improvement ini ada post test Prof. Jadi nanti beberapa pertanyaan untuk sementara nanti WA ke saya ya Bapak Ibu. Terus nanti izin saya akan coba sampaikan ke beliau via chat begitu, Prof. Mengingat karena kebetulan jam 17.30 kita akan post test ya, Bu Edia ya. Iya, baik. Mungkin mengaten Ibu Prof. Jadi nanti saya izin Prof. Naharia sekiranya bisa berkenan untuk memberikan close statement. Nanti terkait dengan pertanyaan diskusi kita rangkum. Terus saya nanti izin kita saling berkirim pesan, Prof. Ngaten. Oke. Terima kasih, Atau, Prof. atau bisa diberi satu kesempatan Oh, ke baik, baik. Kita ke ini coba satu ke kesempatan peserta. ya. Iya. Izin Bu, Eh, dengan bertanya. Silakan, Silakan Pak Pak Triano Tri. ya. Iya Pak, izin bertanya Bu, eh, masalah apa kesejahteraan hewan kan. Mungkin pada saat panen unggas itu kan sering mengalami trauma ya Bu. Mungkin apa karena iketan atau karena apa di dalam kandang terlalu apa penuh kan, terus ditransportasi dan pada saat pelaksanaan sebelum penyembelihan itu mungkin banyak trauma. Nah, trauma di tubuh apa unggas itu kan menyebabkan memar. Jadi ada apa? Ibaratnya kalau kita lihat secara fisik setelah apa? Setelah misalnya dilakukan pemotongan itu kan darahnya banyak apa masih tetap di sana kan. Nah, itu apakah juga dianggap mempengaruhi dalam sertifikasi halal atau gimana Bu untuk penilaian misalnya eh, apa banyak trauma di tubuh unggas itu? Oke, ini langsung dijawab ya Pak. Baik, terima kasih Pak Tri. Terkait dengan ini, untuk sertifikasi halal, itu poin pentingnya itu sebenarnya kalau kita melihat di titik kritis, itu adanya di penyembelihan dan penanganan pasca penyembelihan, pengeluaran darah, dan di perendaman atau pencelupan air panas. Itu poin penting untuk titik kritis kehalalan secara umum. Meskipun sebenarnya kesejahteraan hewan ini juga menjadi poin penting. Saya kira ini secara umum eh, di karena kami sudah ada beberapa kasus seperti itu, kita ke Komisi Fatwa. Ini kalau misalnya kondisinya itu tidak menjijikkan, itu di Komisi Fatwa itu mungkin sarannya melakukan perbaikan, tetapi mungkin dampaknya hanya ke mutu, ke kualitas produk. Jadi bukan menentukan halal haramnya suatu hasil sembelihan. Itu jadi dia lebih ke mutu karena adanya memar dan sebagainya ini tentu berpengaruh kepada mutu. Namun menjadi pertanyaan sebenarnya bahwa bukankah di sistem sertifikasi halal ini yang menjadi poin penting kan tidak boleh ada darah. Tidak boleh ada darah di dalam tubuh unggas seperti itu. Nah, saya kira ini diskusinya sangat sangat bagus, tetapi kalau kita lihat prinsip-prinsip dari proses penyembelihan itu
itu titik kritisnya seperti saya sebutkan tadi Pak Tri, di proses penyembelihannya. Nah, ketika terjadi pengeluaran eh, darah yang tidak sempurna, berarti nanti sebenarnya untuk tindakan koreksinya itu adalah eh, melakukan penanganan sehingga tidak terjadi memar. Bagaimana caranya itu harus diperbaiki. Saya secara pribadi eh, ini kalau misalnya terjadi di pelaku usaha yang misalnya saya audit, itu saya minta dilakukan tindakan koreksi karena sebenarnya secara keseluruhan ini mengakibatkan darah tidak keluar sempurna dan mutu tidak 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 baik. Dan kalau itu menjijikkan, itu otomatis biasanya Komisi Fatwa tidak meloloskan seperti itu. Ya, soalnya Itu kan mungkin. anak-anak sekarang Bu, lihat apa misalnya goreng ayam yang apa setelah digigitnya itu kelihatan ada apa darah di sana kan otomatis nggak mau makannya juga mungkin ngerasa jijik kan. Saya kira kalau sudah sampai seperti itu, sertifikasi halal, jadi produk halal, definisi halal itu kan eh, halal dan toyib. Jadi kalau misalnya sampai itu mengganggu dan seterusnya, saya kira ini eh, di Komisi Fatwa sendiri nanti itu tidak bisa lolos seperti itu. Jadi menurut saya ini adalah produk yang produk gagal ya. Jadi untuk mendapatkan sertifikasi itu sebaiknya dilakukan tindakan koreksi. Artinya dalam artian ini menjadi temuan auditor bahwa itu harus diperbaiki sebelum dilaporkan atau dibuat berita acara eh, pemeriksaannya. Karena sudah sampai itu kan menjijikkan Pak Tri ya kalau misalnya kita makan kemudian ada sisanya dan seperti konsep halal itu kan halal dan baik, halal dan toyib. Nah, kalau sampai sudah ada darah menjadi residu, dalam artian sudah kelihatan ada memar di situ, berarti itu sebenarnya tidak layak untuk dilabeli halal karena ada kondisi yang tidak sesuai, sehingga perlu ada upaya perbaikan. Menurut saya ya, harus ada upaya perbaikan seperti itu. Itu Terima barangkali Pak Tri untuk sementara. ya terima kasih Bu jawabannya. Terima kasih, Prof. Ya, Mohon izin, Prof. Berarti ini mengingat waktu, ya, Prof. Nanti insya iya Allah silakan. rekan-rekan yang pertanyaannya ini bisa di WA, kemudian insya Allah saya coba nanti akan diskusikan dengan Prof. dan saya akan sampaikan di grup. Jadi mungkin ada close statement, Prof. Silakan, Prof. Maaf Pak Yan, saya kurang mendengar Iya, asal barangkali asal ada bunyi. Heeh. barangkali ada close statement dari Prof. Oh iya. Oke. Baik Pak Yan, Pak Aldo, Bapak Ibu, saya kira untuk penerapan sistem jaminan halal ini sebagai auditor tentu kita banyak tantangan ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika akan bertugas tentu implementasi dari SNI yang terkait dengan penyembelihan ini itu eh, harus tetap dilakukan eh, implementasinya di lapangan ya sesuai dengan tentu kondisi usaha yang ada. Dan Bapak Ibu, tanggung jawab kita sebagai auditor itu untuk jasa penyembelihan itu cukup berat tantangannya mengingat eh, kalau kita menyimak aturan-aturan atau standar di SNI itu kemudian kita bandingkan dengan yang TPU, TPA itu jauh dari kata sesuai atau sesuai standar sehingga ini menjadi tantangan Bapak Ibu auditor. Itu barangkali Pak Aldo. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, Saya tutup mudah-mudahan. dulu Pak. Ji, Mungkin saya bisa tanya. silakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Pada prinsipnya eh, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kita terus semangat untuk belajar dan berdiskusi karena ilmu itu tidak ada batasannya. Terima kasih Bapak Ibu untuk
sore hari ini. Maafkan saya jika ada yang kurang berkenan atau masih terbatas. Itu datangnya dari saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.